Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali Anda menyaksikan kabar khusus TV One bersama saya Kamarati Kusuma. Dan hari ini kita rencananya akan melihat jalannya persidangan atas terdakwa, dua orang terdakwa obstruction of justice yang hari ini yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nur Patria akan menjalani sidang lanjutan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dijalani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 27 Oktober 2022. Dan rencananya sidang ini akan dijalani pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama. Dan pemirsa, kita akan ke informasi yang pertama terlebih dahulu pemirsa. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, menjalani sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat. Brigjen Hendra Kurniawan pada pekan lalu menjalani sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menguraikan peran Hendra dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Hendra berperan untuk menghilangkan CCTV di sekitar Kompleks Perumahan Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, Hendra dan rekan-rekannya juga merusak sebuah laptop usai menghilangkan file CCTV. Tujuannya untuk menghapus jejak DVR CCTV. Dan dalam perkara kali ini, Hendra didakwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan juga transaksi elektronik. Atau bekas-bekas kejahatan lainnya. Mantan Kepala Detasemen Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Kombes Pol Agus Nur Patria menjalani sidang perdananya pada pekan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agus Nur Patria didakwa jaksa karena turut berperan dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan Agus memiliki peran memilih dan juga memastikan kamera CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan disembunyikan. Agus jugalah yang memutuskan mengambil CCTV di pos security karena mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo yang merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Atas nama terdakwa Agus Nur Patria. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel kembali menggelar rangkaian sidang perkara tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat pada Kamis 27 Oktober 2022 dengan terdakwa yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nur Patria akan melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum pada hari ini. Dan rencananya agenda sidang ini akan dilaksanakan di PN Jaksel pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dari beberapa terdakwa lainnya di perkara ini, seperti kita ketahui hanya Hendra Kurniawan dan juga Agus Nur Patria yang tidak mengajukan eksepsi. Sehingga setelah sidang perdana pembacaan dakwaan yang sudah digelar pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu atau pekan lalu, sidang keduanya dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Verdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Dan dijawab oleh terdakwa Hendra Kurniawan, hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin. Dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022 di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Verdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3
telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut. Si Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Baik, kita akan langsung memantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bagaimana persiapan persidangan lanjutan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nur Patria. Sudah ada rekan kami di sana, sudah ada Hijul Akbar. Selamat pagi, Hijul. Bagaimana persiapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang lanjutan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nur Patria? Silakan, Hijul. Ya, selamat pagi Kamarati dan juga pemirsa. Hari ini akan digelar sidang lanjutan perkara obstruction of justice untuk dua terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nur Patria, di mana memang berdasarkan informasi untuk kedua persidangan ini akan digelar sekitar pukul 9.30 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk agenda pagi hari ini merupakan agenda pemeriksaan saksi, di mana berdasarkan informasi yang kami terima ada 10 orang saksi yang dihadirkan untuk pemeriksaan saksi pada sidang Hendra Kurniawan maupun Agus Nur Patria pada pagi hari ini. Dan ke-10 saksi ini diantaranya adalah 2 orang security dari Kompleks Duren 3, kemudian juga 2 orang dari pihak CCTV, kemudian ada 5 orang anggota Polri dan 1 ketua RT di Kompleks Duren 3 di lokasi tempat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan untuk sidang pagi hari ini akan diketuai oleh Majelis Hakim Ahmad Suhel, sementara 2 orang hakim anggota yakni Jumianto dan juga Hendra Yuristiawan juga akan menjadi majelis hakim pada sidang pemeriksaan saksi Hendra Kurniawan dan juga Agus Nur Patria pada pagi hari ini, di mana sebelumnya kedua terdakwa ini sudah melaksanakan sidang pembacaan dakwaan pada Rabu pekan lalu, di mana setelah persidangan pembacaan dakwaan tersebut, tim kuasa hukum dari Hendra Kurniawan maupun Agus Nur Patria tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan karena memang dinilai untuk surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini sudah memenuhi syarat formil maupun syarat material, maupun meskipun dari keterangan tim kuasa hukum Hendra maupun Agus Nur Patria mengatakan bahwa jaksa ini dinilai tidak memaparkan perbuatan perkara Hendra maupun Agus Nur Patria, di mana dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada hari Rabu pekan lalu mengatakan bahwa keduanya ini terlibat
keduanya ini terdakwa Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria ini terlibat dalam upaya penghilangan rekaman CCTV. Sementara untuk persiapan pagi hari ini pemirsa untuk persidangan ini belum dimulai, namun untuk persiapan pengamanan dari anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan ini sudah melakukan pengamanan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di luar atau di depan area Jalan Raya Ampera Raya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami kembalikan Kamarati. Ya, Hijul, apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan di sana bahwa dua terdakwa ini sudah menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau belum? Ya, untuk kedua terdakwa memang kami belum mendapatkan informasi kapan keduanya akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun mereka sudah jalan atau belum. Yang jelas untuk persidangan ini kemungkinan akan digelar pukul 9.30 lebih cepat daripada jadwal sebelumnya kami terima ini pukul 10. Jadi kemungkinan mereka akan hadir sekitar pukul jam 9 pagi ini. Kamarati. Hijul, apakah tadi Anda mengatakan bahwa persidangan akan dipercepat yang awalnya diagendakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat menjadi pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat akan diawali oleh Agus Nurpatria atau terdakwa Hendra Kurniawan terlebih dahulu? Ya Kamarati, untuk siapa yang duluan kami juga belum mendapatkan informasi, namun memang dari Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria ini dakwaan yang dibacakan ini sama, kemudian anggota majelis hakim pun ketiga anggota majelis hakim ini juga sama. Sementara untuk tim kuasa hukum yang diketuai oleh Henry Yosodiningrat juga merupakan tim kuasa hukum keduanya, jadi Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria ini memiliki tim kuasa hukum yang sama. Jadi siapapun yang duluan ini kemungkinan akan digelar hampir bersamaan seperti itu. Jadi setelah terdakwa pertama akan dilanjutkan oleh terdakwa kedua pada pagi hari ini. Kabarati. Baik, selain itu Hijul, kalau kita melihat dalam persidangan lanjutan yang kemarin, terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian juga Ricky Rizal, dan juga Kuat Maruf ini persidangan sempat dilakukan tanpa suara. Akankah persidangan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini juga akan dilakukan tanpa suara, Hijul? Ya, perlu kami tegaskan Kamarati, untuk sidang putusan sela kemarin yang dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf itu memang digelar tetap terbuka karena merupakan putusan sela agendanya. Sementara dengan audio mati itu karena kalau berdasarkan keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dilakukan untuk beberapa keterangan saksi. Jadi pada saat persidangan Richard Eliezer pada hari Selasa lalu, kemudian kemarin juga ada persidangan saksi Irfan Widianto, ada beberapa saksi yang memang untuk audio dari pengadilan ini tidak dinyalakan karena untuk menjaga konsistensi dari kesaksian saksi tersebut. Nah, untuk ke persidangan pada pagi hari ini yang merupakan agendanya adalah pemeriksaan saksi. Jadi kemungkinan besar ada beberapa saksi yang memang untuk kesaksiannya ini tidak digelar terbuka oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan yang tadi kami sebutkan bahwa untuk menjaga konsistensi dari kesaksian saksi tersebut. Kembali ke Anda, Kamarati. Hijul, terakhir mungkin bagaimana pengamanan untuk sidang kali ini? Akankah pengamanan ini cukup ketat di sana? Ya, untuk pengamanan, jika kami pantau beberapa hari terakhir ini tidak ada penambahan ataupun pertambahan personil dari Polres Jakarta Selatan untuk pengamanan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu, Kamarati. Baik, terima kasih banyak Hijul Akbar melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kita akan terus memantau bagaimana persiapan dalam sidang lanjutan obstruction of justice pada hari ini. Dan kita juga akan berbincang dengan Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011 dan juga sampai dengan 2018. Selamat pagi, Prof. Gayus. Selamat pagi. Prof, nanti kita akan mencermati bagaimana persidangan lanjutan obstruction of justice dengan dua terdakwa, tapi kita harus jeda dulu sejenak, Prof. Kita akan kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami di Kabar Khusus TV One.
Kembali di kabar khusus TV One bersama saya Kamarati Kusuma dan kita juga akan memantau bagaimana jalannya sidang lanjutan dengan terdakwa yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kita juga sudah terhubung dengan Prof. Gayus Lumun. Prof. Gayus, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mbak Rati. Pagi. Prof, ini kita menyoroti dalam sidang lanjutan kali ini yang akan diselenggarakan pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi dalam sidang kemarin dengan terdakwa Putri Chandrawati, Verdi Sambo, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf ini sidangnya dalam arti tidak ada audionya. Ini kan sebenarnya peran penting di mana keterbukaan informasi untuk publik untuk memantau jalannya persidangan agar terbuka secara umum begitu Prof. Ada menyoroti untuk audio yang tidak dibuka untuk publik ini akan seperti apa Prof? Itu kepentingan proses peradilan juga, artinya memang ini terbuka dengan fakta boleh hadirnya semua orang, sidang terbuka, tapi ini bukan terbuka utuh, ini disebut sebagai satu bentuk yang transparan. Khusus untuk suara tidak boleh dibuka karena apa? Karena saling menjadikan bahan bagi masing-masing saksi yang cukup banyak. Jadi ini mencegah dan memang ada di undang-undang supaya saksi dan saksi lain itu saling tidak mendengar seperti itu. Jadi ini hal yang wajar. Ini terbuka karena menghadirkan semua orang, silakan terbuka, tapi memang tidak utuh. Ini hal yang biasa. Walaupun sebenarnya publik juga ingin tahu begitu ya Prof, keterangan dari para saksi yang dihadirkan begitu ya? Iya, tapi kan yang berkepentingan bisa hadir, nanti disampaikan kepada yang ingin tahu. Jadi itu salah satu ketentuan memang antara saksi tidak boleh saling didengarkan. Malah kalau di sidang itu dipisahkan ruangannya. Baik, Prof melihat sidang lanjutan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada pekan kemarin kita sudah sama-sama memantau juga mungkin Prof juga memantau bagaimana jalannya sidang perdana dan tidak ada eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Dalam persidangan kali ini, tadi dikatakan sudah ada beberapa saksi yang dipersiapkan oleh kedua terdakwa, salah satunya adalah security. Anda mencermati dalam sidang lanjutan seperti ini, nanti akan seperti apa Prof? Ya, ini penting sidang hari ini untuk menentukan obstruction of justice-nya berkaitan dengan apa. Kalau disinggung masalah alat kamera dan sebagainya termasuk sirkuit kamera itu merupakan bagian yang menyeret kepada satu sanksi yang berat karena dari 221 ini pidana umum kan, ini bukan pidana yang lain, ini pidana umum, ancamannya 9 bulan dan Rp4.000 itu undang-undang, tetapi kita berkaitan dengan obstruction of justice karena merusak alat yang bisa digunakan untuk penyidikan, tentu ini bergeser menjadi kepada Undang ITE 19 tahun 2016 khusus di pasal 49 ini mengatur itu ancaman hukumannya sampai 12 tahun, ada minimalnya yaitu 3 tahun. Jadi ini 3 tahun dan 12 tahun, ini jarak yang akan diambil oleh hakim cukup berat karena berkaitan dengan kepentingan penyidikan, berkaitan dengan sebuah alat yang bernama CCTV, yang lain termasuk handphone, itu semua sarana-sarana elektronik yang bisa masuk kepada undang-undang khusus tentang ITE. Apakah dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam sidang perdana juga Anda melihat ini sudah cukup berat terhadap dua terdakwa atau sebenarnya nantinya bisa semakin memberatkan apabila memang tadi Anda katakan semakin meluas begitu ya? Ya, ini akan meluas seandainya yang bersangkutan itu memang membantu. Memang memberi bantuan dasar pemikirannya itu. Ini kan terbukti nanti dengan kaitan alat bukti yang lain. Misalnya memberi bantuan memang sadar bahwa ada peristiwa kejahatan di sini, pembunuhan. Ini sangat penting untuk dimusnahkannya. Kalau mereka tahu, ini kalau mereka tahu dan dakwaannya seperti itu kelihatannya. Nah kalau mereka dianggap tahu, apalagi mereka sepertinya logis untuk tahu sebagai perwira polisi yang penyidik, tugasnya tentu akan sensitif dengan merusak sebuah alat yang bisa digunakan untuk sebagai alat bukti perekaman peristiwa di situ. Nah ini akan bergeser bukan 55 tapi 56, memberi bantuan kepada upaya kejahatan berencana. Biasanya dalam persidangan lanjutan seperti ini, Prof, apa yang didalami oleh jaksa penuntut umum maupun hakim kepada para saksi yang dihadirkan?
ya tentu akan menyandingkan JPU atas apa yang didakwakan berdasarkan penyidikan yang diterima di pihak penyidik kepolisian, kemudian dirangkai dengan apa yang telah dikonstruksikan sebagai dakwaan. Nah, dakwaan ini harus dipertahankan di sini karena hakim juga mempunyai keadilan untuk semua pihak, tidak saja kepada korban, tapi juga kepada pelaku. Jadi fair trial ini atau peradilan yang adil ini harus diterapkan di sini. Hakim harus tidak boleh memihak pihak manapun, termasuk kepada pelaku. Nah, ini tujuan dari proses pengadilan adalah memberi keadilan kepada semua pihak. Prof, selain juga obstruction of justice dalam kaitannya, tadi Prof mengatakan perusakan alat elektronik seperti CCTV, tapi kita juga tahu bahwa saat sudah meninggal dunia, kemudian jenazah dari Brigadir Yosua Huta Barat dibawa kembali ke orang tuanya ke wilayah Jambi, dan di situ sempat ada pernyataan dari orang tua bahwa keluarga tidak boleh melihat dari jenazah, kemudian barang-barang dari Yosua Huta Barat tidak dikembalikan kepada pihak keluarga, baik handphone, kemudian juga kartu ATM bahkan. Ini nantinya juga bisa dibawa ke ranah perintangan penyidikan yang mungkin terdakwanya sangat bisa kalau itu terungkap dengan baik bahwa perjalanan ke Jambi itu memang direncanakan untuk sebuah kepentingan, apalagi kalau dengan perbantuan, membantu seseorang, dalam hal ini pimpinannya mungkin. Ini termasuk, jadi artinya telah terjadi penghalang-halangan proses hukum atau perintangan atas dakwaan. Penyidikan itu semua sama, jadi ini menghalang-halangi pada dasarnya. Sudah terkait karena ya tadi tanda-tanda banyak tuh kalau saya mengikuti kisah ini ya secara umum, nanti dibuktikan di pengadilan apakah betul melarang membuka peti dan cepat-cepat untuk dimasukkan, padahal mereka ada acara adat yaitu mengulosi jenazah dan keluarga korban. Ini tentu satu adat yang memang menjadikan tidak gagalnya kalau ini menjadi sempurna, terus case-nya tidak berjalan, case close ini kalau mereka tidak membuka itu dan menemukan kejanggalan-kejanggalan. Artinya sudah ada upaya percobaan, paling tidak mencoba untuk melakukan penghalangan. Nah, mencoba ini ada sanksinya juga. Mencoba untuk melakukan kejahatan itu sudah ada sanksinya di situ. Oke, walaupun saat ini kita tahu bahwa Hendra dan juga Agus ini menghadapi dua dakwaan ya Prof ya. Pertama dengan dakwaan Premier pasal 49, pasal 33 Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal 233 KUHP ya Prof ya. Iya betul, yang nanti bisa berkembang juga. Berkembangnya dengan dikaitkan Undang-Undang ITE yang lainnya, yaitu merusak handphone kalau ini terungkap ya. Dalam perjalanan dinas ke Jambi itu bagaimana keadaannya, apa sifat dinasnya, kemudian apakah tahu ini untuk sebuah upaya untuk menghalangi. Nah itu kan bertambah lagi. Kalau tidak sempurna pun ada ancamannya, sepertiga dikurangi dari ancaman hukuman untuk merintangi ini. Jadi berbagai pasal bisa menunggu untuk bisa dibuktikan dan digunakan. Oke, baik Prof. Nanti kita sambung lagi diskusi kita mengenai sidang perintangan penyidikan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, Prof. Kita akan kembali usai yang satu ini. Tetap bersama kami di Kabar Khusus TV One pemirsa. Selesai. Kembali di Kabar Khusus pemirsa, sidang perintangan penyidikan dan hari ini sidang lanjutan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria akan diagendakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita masih menunggu, rencananya sidang akan dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, lebih cepat daripada agenda awal di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dalam persidangan kali ini rencananya akan dihadirkan beberapa saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam persidangan kali ini juga Hendra Kurniawan akan menghadirkan 10 saksi. Adapun 10 saksi yang akan dihadirkan untuk terdakwa Hendra Kurniawan diantaranya adalah Abdul Zapar Security Duren 3, kemudian Marzuki Security Duren 3,
Chong Chiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV, Supriyadi Buruh Harian Lepas, dan juga ada Aditya Cahya, anggota Polri, Tomser Christian, anggota Polri, M. Munafri Bakhtiar, anggota Polri, Ari Cahya Nugraha alias Acai, anggota Polri, Seno, ketua RT, dan juga Arianto, PLH Divisi Propam Polri. Ini kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita masih menanti bagaimana persidangan obstruction of justice yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang akan digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, saya kembali lagi melanjutkan diskusi dengan Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau melihat nantinya dipersiapkan ada 10 orang saksi, ada dari security, ketua RT, bahkan dari anggota Polri juga begitu, Prof. Apakah saksi-saksi ini nantinya juga bisa membuka tabir kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau mungkin menarik atau memberatkan dari terdakwa lainnya dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan obstruction of justice kali ini? Kaitannya dengan ini seperti apa, Prof? Ya, bagi saya konsep hukum pidana itu adalah siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi masing-masing saksi ini nanti akan diukur untuk berkaitan dengan terdakwa-terdakwa yang dikelompokkan sebagai orang-orang yang menghalangi proses hukum. Masing-masing kalau ini dikaitkan dengan CCTV yang dirusak, dicopot, kemudian dibuang, ini semua akan dipertanggungjawab masing-masing orang yang diperiksa sebagai saksi itu, bahwa dia memang bidangnya pekerjaannya tentang elektronik, khususnya untuk CCTV. Itu tentu tidak punya rencana jahat atau tidak diperintah untuk berbuat jahat, tetapi yang tadi disebut sebagai anggota-anggota Polri itu tentu akan dikaitkan itu, apakah mereka sangat tidak tahu bahwa tujuan merusak itu merusak barang yang sensitif untuk digunakan sebagai alat yang bisa membuktikan perbuatan yang terekam di sana. Tentunya orang akan menggunakan silogisme, logikanya nanti akan memperkuat keyakinan. Jadi keyakinan itu kan berasal dari logika, baru kita bisa yakin. Ya, tambah dengan dua alat bukti yang lain memastikan bahwa yang merusak TV ini bertujuan untuk perusakan yang berakibat tujuannya untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan rekaman. Seperti itu. Nanti untuk ada klasifikasi masing-masing oleh majelis hakim. Baik, berarti nantinya kemungkinan besar hasil dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini bisa juga memberatkan Verdi Sambo, karena melihat kan tidak mungkin Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini bergerak tanpa ada dari Verdi Sambo, begitu ya? Ya, ini saksi yang dihadirkan oleh jaksa JPU. Artinya ini saksi memberatkan. Ini saksi a charge, ya, saksi yang memberatkan. Nanti dikasih kesempatan kepada para penasihat hukum juga untuk menghadirkan saksi ada charge, saksi yang meringankan, bahkan nanti ada saksi alibi yang akan juga biasanya meringankan. Tapi ini kita lihat nanti di persidangan. Tapi hari ini adalah saksi a charge, saksi yang memberatkan. Oke, biasanya untuk saksi alibi dan saksi yang meringankan, terdakwa ini dihadirkan dari mana, Prof? Kalau berkaca dalam kasus ini? Ya, jaksa tentu mendasar pada penyidikan. Hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan dakwaan yang baik. Untuk mencapai kebaikan itu tentu jaksa nanti menjadi JPU kalau diserahkan pada jaksa yang hadir ke persidangan, itu akan terformulasi bahwa saksi ini tentu sudah dipilih sesuai dengan BAP, tidak boleh menggabungkan kecuali nanti minta izin ke hakim. Kalau jaksa masih memerlukan saksi yang memberatkan, bisa meminta sidang ini kepada hakim untuk menghadir kembali saksi yang lebih jelas, lebih tahu atau bahkan mengalami sendiri. Nah, ini nanti jaksa akan menghadirkan juga tambahan, termasuk penasihat hukum juga bisa mendatangkan saksi ada charge atau saksi yang meringankan atau saksi alibi yang kebetulan memang tahu dan relevansinya ada untuk bisa menjelaskan perkara ini walaupun tidak langsung melihat, tidak langsung terlibat dalam perbuatan ini dengan kejadian. Baik. Ini. Terakhir mungkin dari Prof melihatkan juga ini sidang obstruction of justice kan tidak hanya dua terdakwanya kan, tidak hanya Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, tapi juga ada Verdi Sambo, ada Arif Rahman Arif ini, kemudian juga
Cak Putranto, Kompol Baikuni, dan juga AKP Irfan. Apa yang perlu diperhatikan selama persidangan terdakwa obstruction of justice? Ya, ini akan diiringi semua keterangan dari yang hadir diminta datang oleh pengadilan ini akan diiringi dengan alat bukti yang lain sehingga menjadi alat bukti yang sah. Apa yang disampaikan ini bisa menjadi alat bukti yang sah apabila diiringi dengan alat bukti yang lain yang mempunyai persesuaian, yang mempunyai kesamaan dan hakim yakin seperti yang disampaikan dalam penyampaian pada sidang ini. Jadi sangat simpel sebenarnya, hanya saja apakah ada rekayasa, ada saksi yang berbohong dengan risikonya, saksi palsu di pengadilan itu diancam hukumannya sampai 9 tahun itu apabila merugikan pihak lain. Juga yang sering dikenakan 7 tahun saksi yang menyaksikan dengan tidak jujur atau bersaksi bohong di bawah sumpah gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Gayus Lumun, Hakim Agung periode 2011 sampai dengan 2018 sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini, Prof. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk melihat bagaimana persiapan sidang lanjutan obstruction of justice pada pagi hari ini. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali usai yang satu ini. Kabar khusus TV One kembali sesaat lagi.